Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin سفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah segala puji milik Allah. Tidak kata yang sepatut pertama dan utama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Sebuah kenikmatan paling agung yang tentu hanya diberikan kepada orang yang Allah pilih, kenikmatan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya hadir dalam majelis ilmu menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'allahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh yang dengan amal soleh itulah Allah ridha dan rahmat kita. Karena dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga sekeluarga. Salat ring salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk terlibat kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan menikmati lezatnya telagah haud Nabi kita. Itu dan kenikmatan paling agung juga adalah bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah alaihi dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi menjadi alhamdulillah menjadi komitmen kita bahwa memang orang yang menghidupkan sunnah Nabi lah yang sungguhnya akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan di pagi ini salah satu tema penting yang selalu disampaikan oleh para guru kita adalah bagaimana kita terus bertumbuh dalam keluarga karena keluarga adalah amanah yang begitu besar dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan alhamdulillah, setiap pagi kita diingatkan oleh para guru kita betapa pentingnya kita menambah bekal ilmu kita dalam rangka kita tahu mana yang halal haram, mana yang amal-amal soleh yang bisa menambah keistiqomahan kita. Dan di pagi ini tentu salah satu tema yang sudah di-share ya oleh admin tentang bagaimana keluarga kita tumbuh dalam sebuah eh, praktek parenting yang namanya gentle parenting ya. Sebuah parenting yang tentu berbeda dengan eh, cara mendidik anak-anak kita yang mungkin secara tradisional, eh, dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan itulah zaman Allah dengan pemahaman inilah mudah-mudahan kita makin mendekati dengan sunnah Nabi SAW bagaimana cara mendidik anak-anak kita terutama sebuah eh, pembinaan atau pendidikan yang tentu sudah disegariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan begitu banyak contoh-contoh dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana mendidik anak. Insya Allah akan dibersamai oleh para guru kita. Ada Ustadz Dodi Al-Jabari dan juga Ustadz Ruli Renata ya. Dan di pagi ini sekolah ayah bunda sebagaimana yang sudah sering kita jalani selalu mengungkapkan hal-hal yang menjadi keseharian kita dalam cara mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bagian dari keistiqomahan yang telah Allah eh,
berikan untuk kita semua sebuah keistiqomahan yang wa in qalla, kata Rasulullah SAW, maka termasuk dari inna min ahmil amal, yaitu amal yang paling dicintai Allah tabaraka wa taala. Jangan lupa jemaah untuk selalu eh, mengisi hari-hari di pagi hari ini dengan salah satu amal-amal kebaikan, yaitulah doa eh, untuk kita dan keluarga kita dan juga untuk saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat semua tentu adalah bagian yang selalu kita doakan. Barangkali di majlis ini yang sudah hadir maupun yang belum hadir, barangkali ada yang sedang kesulitan, ada yang sedang sakit, dan apapun musibah yang dialami oleh kita dan saudara kita, sahabat-sahabat semuanya, tentu itu menjadi bagian yang wujud cinta Allah kepada kita. Ketika kita selalu bersyukur kepada Allah, sungguh itulah sebuah amal, dan apapun musibahnya tentu sudah digariskan oleh Allah. Bahkan itulah bukti cinta kita kepada Allah. Sebagaimana sering disampaikan oleh Ustaz Dodi Al-Jambari, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka ibtalahum. Innallaha idza Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai suatu kaum atau seseorang, ya, maka ibtalahum, Allah akan mengujinya. Jadi seberapa berat pun ujian yang kita alami, sungguh adalah bukti cinta Allah kepada kita semua. Dan itulah selalu kita tanamkan, ya, dalam diri kita tentang eh, sikap berbaik sangka terhadap semua takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Walaupun itu takdir yang terlihat buruk di mata kita, tapi sungguh ketika kita selalu berhusnuzon, selalu ada kebaikan atau hikmah-hikmah yang ada di balik semua peristiwa atau semua kejadian atau takdir seburuk apapun yang kita lihat. Tapi sungguh adalah kebaikan-kebaikan di balik itu semua. Dan tema tentang gentle parenting, insya Allah sambil menunggu para guru kita hadir, sudah ada terkonfirmasi Teh Nadia atau Bu Dwi? Eh, Baik, sambil menunggu para guru kita, tentu saya ingin menyapa dulu para sahabat semuanya. Ada Bu Ninik, eh, Masya Allah, ya. Gimana Bu Ninik? Mudiknya ke Solo, ya, Insya Allah, ya. Baik. Sambil nanti mudah-mudahan tidak ada hambatan, ya, dari para guru kita untuk hadir, Insya Allah. Abah Husyari, Insya Allah. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah. wabarakatuh. Sehat, Abah? Alhamdulillah baik. Allah. Gimana, Abah? Insya Allah ini berada di masjid nampaknya nih, Abah nih. Pas sudah di rumah, Abah? Masih di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sambil menunggu syuruk tentunya, ya. Eh, Sambil mendengar kajian, tentu ini menjadi amal soleh yang rutin, ya. Alhamdulillah dilakukan oleh mungkin sebagian kita kalau eh, setelah subuh kemudian hadir di majelis ilmu, ya. Kemudian eh, menunggu sampai syuruk, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, betapa besar pahalanya, kata Rasulullah SAW. Pahalanya seperti umroh dan haji, ya, taman-taman gitu, ya. Insya Allah pahalanya senilai itu. Betapa besar sebenarnya, ya, amal-amal yang ketika kita lakukan secara istiqomah ini, eh, Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Dan oke. Alhamdulillah Abah Ruli sudah sama kita. Assalamualaikum Abah Ruli. Oke, sambil menunggu Abah Ruli, ya. Masya Allah. Ini tema tentang gentle parenting yang menjadi kelanjutan apa yang sudah dibahas di pekan lalu. Mendidik anak secara gentle ini memang tentu adalah bagian yang harus kita upayakan. Selalu kita memahami bagaimana perkembangan zaman di satu sisi, itu kemudian prinsip-prinsip dalam mendidik anak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Karena disebutkan dalam sebuah sabda Nabi yang mulia, mana hala walidun bi walidihi khairu min adabin hasan. Jadi tidak ada satu pemberian yang lebih baik dari seorang ayah atau orang tua, ya, terhadap anaknya, kecuali yang lebih baik daripada
adab yang baik. Adabun hasan ini menjadi teladan, eh, dan itulah sesungguhnya prinsip-prinsip dari Zental Parenting yang insya Allah akan diurai kembali oleh guru kita Bahruli Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, Assalamualaikum Abah Ruli. Masih mute Abah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tadi saya agak lupa. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah. tilawah deh. Kok perasaan hari ini hari apa dah? Astagfirullah. Masya Allah. Insya Allah. Nanti sambil menunggu guru kita juga hadir ya, mungkin kita akan mulai saja bagaimana kita kembali memahami tentang dental parenting ya, yang di pekan lalu Ya, kita sudah bahas, dan sekarang insya Allah akan membahas tentang bagaimana dental. Masya Allah, Ustaz Dodi juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Ustaz Dodi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Insya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kalau sudah Alafu, alafu, barusan itu ada eh, ngurus marbot yang lagi stroke. Alhamdulillah ya nanti. Lalu mudah Allah sembuhkan ya. Dan Masya Allah. Baik, baik saya langsung serahkan kau aja kepada Ustaz Dodi ya, Uncle D yang akan memandu biasanya obrolan, Masya Allah ya, sejam lebih kita ngebahas tentang bagaimana sih eh, uraian tambahan ya, uraian pendalaman dari apa yang sudah kita bahas tentang gentle parenting, sebuah cara mendidik anak yang tentu ini harus diurai sehingga kita paham bagaimana cara mendidik anak tidak hanya sesuai dengan zaman, tentu adalah prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariat Islam. Saya persilakan kepada guru kita, Saudara Jabari. Tafadhal masykur. Baik, syukran jazakumullah khairan. Mata'alallah fi kulli hayatikum insyaallah Ustaz. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah sehat, Bah? Pangestunipun saya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini Alhamdulillah kita masih melanjutkan bahasan tentang antara gentle parenting sama tradisional ini. Pagi ini kalau baca posternya ini baru kebaca pagi ini karena semalam agak lumayan hektik gitu. Jadi mulai dari game sama apa namanya eh, antara game sama gimana nih penerapan pola asuh game parenting sama dari pola asuh. Tapi saya serahin ke jenengan. Monggo ini kan bagian dari kesyukuran kita kepada Allah yang kita lengkapi dengan sholawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW. Berharap bahwa Allah senantiasa limpahkan tidak hanya keberkahan tapi juga rahmat, inayah, irodah, kudroh dan maunahnya terutama untuk kita bisa menjalankan keislaman kita dengan istiqomah sampai kita menjemput husnul khotimah kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Betul, Zat? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmati Allah yang mulia semuanya. Saya jadi mugi-mugi juga sehat. Allah Amin. memberikan Amin. selalu maunahnya dan semuanya yang ada hadir hari ini. Saya juga hari ini baru datang. Saya tadi lupa. Saya perasaan lagi tilawah terus ini hari apa gitu ya Allah. Astagfirullah. Baru nyalain HP langsung Allah Akbar. Lupa saya bilang. Ya, bicara tentang hari ini apa namanya tentang pernikahan, tentang mengasuh anak segala macam, memang yang sering saya sampaikan bahwa eh, banyak banget dari ini distraksi. Kalau saya bilang sebenarnya distraksinya yang banyak. Bicara kita hari ini distraksi itu ada dari luar, ada dari dalam, bahwa distraksi-distraksi itu sangat sangat apa namanya yang menjadikan hari ini kita itu suka kehilangan arah sebenarnya gitu. Ini kan yang apa namanya yang paling sering terjadi gitu. Yang paling sering terjadi bahwa karena terdistrak. Nah, distraksi ini banyak yang terjadi juga karena sifatnya rutinitas. Nah, rutinitas ini orang menjadi terdistrak gara-gara rutinitas karena akhirnya karena rutinitas itu orang juga udah jadi malas mikir gitu ya udah capek udahlah gitu kan. Ini yang terjadi. Nah, tapi kembali bahwa
eh, terkait dengan apa namanya mendidik putra-putri kita, ini yang menjadi faktor utama bahwa bagaimana hari ini kita memastikan memahami bahwa anak-anak ini adalah amanah. Bagaimana kita menjaga amanah ini, dan amanah ini adalah bagian dari buah pernikahan. Nah, ini yang menurut saya jadi clear, harus di-clearkan dulu. Kita mendapatkan amanah ini karena pernikahan. Jadi kan dua-duanya harus ini. Gara-gara menikah kita dapat amanah putra kan gitu, Zat. Ya, Nah kan berarti kan harus ini dulu nih. Berarti kalau tanpa pernikahan amanah ini pasti nggak ada dong. ya. Gitu kan. Atau sementara masih belum punya keturunan, maka amanahnya belum belum seberat Berbeda, amanah menjaga berbeda. pasangan gitu ya. Ya, Ya, amanahnya berbeda. Mungkin kayak ada yang ngajar, ya amanahnya mengajar. Kalau mengajar kan tetap ada batasannya beda ya. Nah, ya. nah ini kan berarti ada batasan-batasan berbeda. Nah, kemudian akhirnya kalau kita ngomong pada bagaimana kita hari ini mendidik putra-putri kita, kita juga harus punya pegangan gitu loh. Distraksi itu terjadi ketika kita nggak fokus. Hmm. Nah, berarti kan kita harus ada fokusnya. Fokusnya kemana, fokusnya apa, dan kemudian ini yang menjadi satu titik yang harus kita apa namanya, harus kita tembakannya clear gitu, tembakannya clear. Kalau Nah, dari sisi distraksi internalnya biasanya mulai dari apa? eh, Rutinitas yang apa namanya membosankan atau memang saya nggak tahu keterbatasan pemahaman atau kurangnya ilmu atau apa? kadang-kadang rutinitas itu gini, kadang-kadang rutinitas ya tadi contoh sekolah. Ya, karena sudah anak-anak sudah sekolah, ya sudah. Kan berarti kan sudah selesai gitu kan, istilahnya kadang-kadang udah Hmm. selesai, terus distraksi bahwa sudah tak titipnya yang sekolah, berarti saya tidak perlu memutabaah lagi, saya tidak perlu mengevaluasi Ya, lagi. ya, ya, ya. Sesederhana itu kadang-kadang. Jadi bukan karena ini, tadi kadang-kadang merasa bahwa sudah distraksinya bisa jadi karena sudah merasa menyerahkan pada pihak lain. Itu sangat mungkin terjadi. Belum lagi nanti, nah yang sering kejadian adalah masalah-masalah internal, distraksi masalah internal. Masalah internal itu ya contoh yang sering kali terjadi, misalkan tadi anak eh, pulang ke sorean, Hmm. anak pulang ke sorean atau bahkan ke maghriban gitu ya. Ini kan sering kali fokusnya kita itu bukan melihat kondisinya, tapi langsung pada fokus pada ini Waktu. kenapa? Ya ini kenapa sih sebenarnya gitu. Nah ini kan sebenarnya terdistrak ya gitu kan. Padahal yang dibutuhkan dia adalah perhatian dulu, bukan bukan apa namanya ditanya dulu dengan segala macam ininya gitu Ya, loh. Nah ya. ini hal-hal yang sering terjadi. Saya malah lebih sering melihatnya masalahnya itu di internal daripada faktor-faktor eksternal. Ya ada faktor eksternal, pasti nggak mungkin nggak pasti ada. Cuma yang lebih sering itu faktor internal lebih 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 Dominan. mendominasi seperti itu. Kalau kalau dari sisi fokus ya kan gini. Iya, Oke diserahkan ke sekolah, tapi kan kita masih punya, kalau dulu itu ada buku penghubung antara guru sama orang tua. iya, Itu kan masih ada penghubung bahwa iya. perkembangan anaknya begini apa segala macam. Tapi itu biasanya di tingkat bawah, apa namanya, pendidikan kelas kelas rendah. Iya. Itu ada hari ini anak ibu begini 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 begini, anak ibu kita pelajari anu ini udah bagus, sensoriknya udah bagus, motoriknya udah apa segala macam bla bla bla, Iya. kita pelajari ini apa segala macam sampai kemudian ada logbook di harian di apa namanya di baik di sekolah yang kemudian disampaikan ke orang tua. Itu Mhm. memang perlu sedetail itu. Seharusnya iya. Kalau kita memang ini memang itu tuh sesuatu yang memang menjadikan kita akhirnya paham dan tahu kondisi anak-anak kita. Kan sebenarnya kita itu kan yang kenapa kan gini, San. Sederhana bahwa kenapa sholat itu 5 waktu. Ya. Karena biar bisa dijelas di sini kamu hari ini sholatnya berapa kali kan gitu. Hmm. Buku-buku pegangan itu sebenarnya buku penghubung itu, walaupun akhirnya kadang-kadang bukunya juga ditulis dibaca, tapi nggak dibaca-baca juga ya, seringkali kan Oke. begitu juga. Ya, ya. Yang seringkali cuma yang dilihat itu nilainya,
Nah, kita ini yang seringkali hari ini capaiannya apa, yang dilihat hanya capaian-capaiannya, Ya, bukan bukan proses-prosesnya. prosesnya, betul. Nah, ini yang seringkali terjadi di situ. Nah, Hmm, kemudian akhirnya kita menganggap bahwa ya, dan itu terjadi seringkali karena merasa bahwa kan saya sudah bayar. oke. Saya, Kan saya saya, ya, bagi bapak-bapak kan saya sudah kerja. oke. Seperti apa nilai integritas yang sudah ditanamkan itu jadi apa ya? Kayak merasa nggak perlu dilengkapi atau sudah terlalu lelah dengan urusan amanah yang lain, amanah pekerjaan? Seringkali itu bukan menjadi prioritas. Capaian yang lebih diukur adalah capaian-capaian yang sifatnya Hasil. tangible, Hmm. kelihatan. Ya. Itu yang kalau kayak gitu tuh kan sesuatu yang nggak terlalu kelihatan. Sir. Nah, Makanya itu yang kemudian raport-raport itu biasanya kalau guru yang jeli, dia ambil dari keadaan bahwa dulu Ananda begini, sekarang Ananda begini, gitu kan? Itu betul, itu jadi betul, bagian. betul, betul. Berarti jadi guru itu agak lebih repot juga, Ustaz ya. Belum dia Ya, ngurus anaknya sendiri gitu ya. iya. Nah, di sisi lain sebenarnya kan, tapi kan sebenarnya sederhananya adalah dia akan mengukur sesuatu yang memang memang menjadi silabusnya dia kan. Sir. Iya, iya. Pertanyaannya adalah orang tua punya silabus enggak? Ya, 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 ya. Kebanyakan orang tua yang trial and error ya. Nah, nah dalam ngomong gentle parent, kalau kita ngomong gentle parenting atau pengasuhan yang model apapun, nah berarti kan sebenarnya kita harusnya punya silabus. Walaupun tidak harus kalau kita ngomong di sekolah yang harus akan akreditasi gitu kan nggak juga gitu Iya, juga kan. iya, Dalam iya. artian bahwa oke, capaiannya begini loh. Kita punya tahapan begini, capaiannya begini, maka kita akan begini. Kan begitu kan? Jika maka jika begini maka begini. Kan Hmm. begitu. Karena begini, tugasmu ini, tugasku ini. Kan gitu. Akhirnya kan ada Ya, di gentle sebenarnya seperti ini. Bagaimana akhirnya kita punya pembagian peran. Karena dari peran ini kita berharap akan ini. Nah, saya kemarin baca satu tulisan yang mungkin sederhana. Eh, kalau kamu masih nyalain orang lain, perjalananmu masih jauh. Kalau kamu sudah nyalain diri kamu sendiri, perjalananmu sudah dekat. Kalau kamu nggak nyalain siapapun, kamu udah sampai. Dalam konteks ini, dalam konteksnya parenting, kadang-kadang kita selalu memasalahkan pada kekurangan. Nah, karena kayak begini, makanya saya begini. Padahal hari ini yang sering, dan ini selalu kita bahas, dalam Al-Quran pun yang ditunjukkan itu bukan sesuatu yang ideal. Nabi Zakaria itu punya anak di usia usia lanjut gitu kan di usia lanjut, bahkan kalau kita ngomong beliau bagaimana beliau juga dia harus berdoa di usia lanjut agar mendapatkan keturunan. Nabi bahkan kalau kita kemarin saya baru baca apa ya menarik terkait dengan bagaimana masa kecilnya Nabi Musa dan Nabi Yusuf, satu ya. dibuang karena ketakutan, satu dibuang dalam tanda karena cinta. Bagaimana akhirnya dua-duanya dalam kondisi yang tidak, ya kalau ngomong kadang-kadang dengan cinta itu harus tega juga gitu loh. Ya kan di sini kan di satu sisi gitu kan banyak lah banyak sekali dalam tanda kutip paradok-paradok yang memang bukan ideal yang muncul gitu, bukan ideal yang muncul. Ya, Tetapi bahwa ya. semuanya pasti punya keterbatasan. Atau justru kebaliknya, yang ideal itu justru pada masalahnya. Nah, Sehingga penguatannya terjadi ketika kita dapat masalah. ideal itu kan pada meresponnya. Hmm, Ideal itu pada meresponnya. Jadi akhirnya bicara tentang bagaimana kita kita mendidik anak itu adalah bagaimana kita merespon. Nah, otomatis kalau zaman anak-anak kecil kan kita yang harus membuat masalahnya kan. ya, Misalkan naruh barangnya di agak jauh, bagaimana dia ngambil. hmm, Nah, itu kan kita ya, yang harus ya, ya, menyiapkan masalahnya, bukan ya, akhirnya ini ya. loh anak mau main langsung ditaruh di tempat main kan nggak gitu juga ininya. Gitu kan. Nah, itulah sebenarnya kalau fokus pada bagaimana kita mendidik itu bagaimana kita harus pada fokus merespon masalahnya. Dan tadi kalau saya bilang seringkali bagaimana kita membuat skenario-skenario masalah ketika anak masih usia kecil, tapi ketika sudah usianya udah lebih besar,
usianya lebih besar, berarti otomatis dia akan menghadapi masalah. Berarti itu sudah ada pihak eksternal yang terjadi kan, udah ada yang muncul. Nah, di situ lebih banyak lagi. Akhirnya kita tadi, bagaimana kita mendidik diri agar oke, dia sudah punya masalah, kita harus mulai ini, kita harus mulai melihat bagaimana pola-pola yang sudah kita berikan pada anak-anak kita itu berhasil atau tidak, seperti itu, gitu Ustaz. Iya, Masya Allah. Itu kalau dari sisi internal yang mendominasi. Kalau dari sisi faktor eksternalnya, apa yang kira-kira suka nge-distract gitu, Zat? Nah, yang faktor eksternal biasanya kalau apalagi udah ngomong anak-anak ya, anak-anak sudah punya komunitas baru, punya teman. Nah, akhirnya teman-teman ini yang ngedrive. Iya, Teman-temannya iya, yang ngedrive. iya. Jadi Iya, pengaruh dominan ya. iya, karena memang lingkungan itu yang membentuk biahnya ya, membentuk Iya. karakternya dalam Al-insan artian ibnu bi'ah. iya, tetapi kan kita jangan tadi kembali lagi yang premis yang tadi saya sampaikan, kalau kita nyalahin orang lain yang berarti kita masih jauh. Kenapa? Yang di luar itu adalah ya tadi, kalau kita sudah bisa membuat skenario-skenario, akhirnya anak sudah tahu pola-polanya, ketika dia menghadapi pola luar pun dia udah tahu, oh kalau begini harus begini. Oke. Yang Iya, nyelesain iya. masalahnya tetap aku nggak bisa bergantung pada orang lain. Nah itu kan sebenarnya, nah ini sebenarnya Latihan apa namanya? Latihan masalah ya. ya latihan Jadi merespon. benturkan dengan berbagai macam persoalan agar dia punya nalar untuk survival mode-nya versi standarnya yang bisa dia terapkan seperti ini gitu ya. Ya, dan ini saat mohon maaf karena rumah bukan sekedar kayak sekolah yang pendidikan formal, Ya. masalahnya pun yang dekat dengan realitasnya, bukan sinkos tangan kan. Ya, ya. Anak-anak kan nggak perlu dikasih latihan itu gitu loh. Bahkan latihan yang paling ini adalah bagaimana menyelesaikan segala sesuatu, misalkan menyelesaikan sampai tuntas, nggak lari dari masalah, misalkan gitu kan. Berempati itu kan sebenarnya hal-hal yang sangat sangat mendasar, sangat-sangat krusial. Ini kan berarti balik lagi ke apa yang kita obrolin kira-kira 2 tahun yang lalu, bagaimana pada anak yang umur rendah, pada anak yang umur tinggi, perlakuannya ini adalah fokusnya dan seterusnya itu jadi betul-betul harus rigid seperti itu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya kan gini kan, ada kalimatnya Syekh Sa'rawi mengatakan kalau kamu nggak siap mendidik anakmu, jangan khawatir. Di luar banyak yang siap. Ya, 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 ya siap nggak siap ya pasti kalau kita nggak ngedidik pasti didik orang lain. Iya, gitu aja sih. Kalau kamu nggak siap, jangan khawatir. YouTube siap mendidik kok. Dan hari Iya, ini iya, iya. masalahnya bukan di banyak atau sedikitnya informasi terkait dengan pendidikan, terkait dengan karakter, bukan itu. Yang hari ini masalah adalah mereka itu nggak tahu mana yang dimaknai dan mana yang tidak. Karena kalau sudah Ya. di luar itu kan kita nggak bisa nyaring. Kan? Ya. Pendidikan hari ini itu kan masalahnya bukan pada pada jumlah ilmunya. Ya, ya. Beda zaman kita lah ya. Zaman kita mungkin nggak, apalagi zaman Ustadz yang dulu masih TVRI tok gitu kan. Ya. Belum buku pun nggak seberapa banyak yang ini. Hari ini Ya. mohon maaf. Ya. Kalau kita itu di handphone kita, e-book itu udah berapa banyak. Wah, Masya Allah. Miliaran. YouTube kita itu Ya. mau kajian yang model kayak gimana pun Iya. ada. Iya. Ya kan? Sampai kebenaran yang dipertentangkan aja seolah-olah kebenaran cuma satu gitu kan. Ya. Nah, itu kan hari ini sebenarnya itu kan banyak nih. Kalau dulu kita pada kekurangan, sekarang pada keberlimpahan. Kalau dulu kita makan cuma sampai garam tok, hari ini tuh kadang-kadang anak juga nggak tahu yang mana garam itu juga nggak tahu kok. Ya. Ini yang hari ini makanya sebenarnya yang terjadi hari ini skenario-nya adalah bagaimana mendekatkan mereka dengan realitas. Nah ini yang kita kalau ngomong gentle-nya itu ada di sini. Bagaimana akhirnya tumbuh kembangnya sesuai dengan tahapannya, realitasnya didekatkan, kemudian apa? Kita checking lagi sambil ngecek. Makanya tadi sebenarnya orang tua punya silabus enggak? Nah, akhirnya yang perlu ini adalah kita ini kalau kita sudah punya target kan. Oh, oke.
Saya ini mau ke, taruhlah saya mau ke Jakarta. Dari Kediri ke Jakarta itu pilihannya ada beberapa. Satu naik kereta api, kalau kereta api itu ada pagi, siang, sore. Naik bus itu cuma siang dan sore. Naik pesawat itu cuma seminggu 3 kali. Nah, akhirnya kan kita dari situ udah punya tujuannya dulu kan, ditotokin, kemudian ada pilihan-pilihannya, dari pilihan-pilihan ini kita akhirnya oke, kalau saya naik ini resikonya begini, Hmm. ya kan? Oke, saya kalau gini, naik pesawat memang cepat, tapi dalam naik pesawat itu saya dari persiapannya harus sekian begini, ininya begini. Nah, kita kan harus di sini juga nih, menyiapkan, mendidik itu kayak begitu tuh maksud saya gitu. Nanti berarti kalau udah di dalam, dan itu pun ada aturannya. Kadang-kadang udah merasa bahwa yang mahal, mahal kok banyak aturan sih. Kan ada yang ini seperti itu, Sat. Naik pesawat itu aturannya lebih banyak daripada naik bus. Ya. Padahal lebih mahal. Dan kita sebenarnya kalau kita mau lo diatur, kita mau diatur gitu kan. Kita mau diatur kalau di pesawat harus matiin handphone. Datang harus 2 jam sebelumnya, bahkan harus begini, nggak boleh bawa ini, nggak bawa korek api juga nggak boleh, bawa pisau nggak boleh. Beda sama bis yang lebih murah, naik bis 350.000, ente mau bawa apa juga terserah, bawa bawa jengkol juga nggak ada yang ini gitu kan, nggak ada yang Ngaruh-ngaruh. ngaruh. Ya. Nah, ini saya bilang bahwa ternyata itu pun, tapi kan ternyata akhirnya kita ngomong empati, kalau saya bawa ini bagaimana ya. Nah, disinilah yang saya bilang tadi, bahwa pendidikan itu dimulai dari diri kita, kemudian kita harus menyiapkan target dan segala macam, dan kita mau mengevaluasinya. Apalagi tadi, jangan sampai akhirnya, ingat faktor eksternal terjadi itu setelah faktor internal selesai. Kan nggak mungkin anak itu tiba-tiba dapat pengaruh dari luar. Nggak ada ceritanya lah gitu. Misalnya. Karena di proses awal tuh pasti sangat internal banget yang ada. Nggak ada ceritanya anak-anak tiba-tiba langsung dapat dapat masalah, itu kan nggak ada gitu, nggak ada tiba-tiba dia berantem sama temennya, itu kan nggak ada gitu. Pasti yang dia melihat adalah pola-pola dasar dulu di rumah. Oh, bapak ibunya berantem, kalau mereka berantem bagaimana, siapa yang minta maaf paling duluan. Oh, ternyata kalau di rumah berantem itu banting piring itu sesuatu yang normal. Nah, berarti itu kan akhirnya menjadi pola dasar. Ya. Nah, pola dasar inilah yang akhirnya dia bawa keluar. Oh, ternyata di luar itu lebih parah lagi, tidak hanya banting piring, ternyata ada pukul-pukulan. Hmm. Kalau banting Ya. piring boleh, pukul-pukulan berarti juga nggak ada masalah. Ya. Ngomong Ya. ANJ itu Ya. berarti kalau di rumah aja oke, berarti, ya kan, logikanya sederhana saja di awal itu. Nah, kita fokusnya sudah tiba-tiba 18 tahun kemudian, kok begini gitu. Loh, kok begini? Ketika ngomong lo begini itu, kita pengen akan langsung telepon Ustaz Dodi, Ustaz, anak saya begini, besok bisa nggak beres ya? Lah, 18 tahunnya kemana nih? Gitu. Dianggap Pak Tarno gitu kan. Iya, di Pak Tarno, dan juga akhirnya menganggap bahwa, oh, bisa kok direparasi. Iya bisa. Saya bilang nggak bukan nggak bisa, bisa Hmm. aja, semua itu pasti bisa. Cuma akhirnya panjang sekali proses Ya. perjalanan. Ya. Insya Allah. Gitu sih. Ya. Saya jadi keinget ada beberapa kasus yang saya tangani itu, Masya Allah ya. Jadi memang ada bagian yang membahagiakan, ada bagian yang menyulitkan gitu ya. Aneh dulu pernah ngajar di bongkaran Tanah Abang, Ustaz. Ya. Itu Oke, bongkaran. Pasar ke pasar. Sat. pasar Tanah Abang ya. Itu di belakang itu kan rel ya. Ya. Rel yang berbatasan dengan pagernya pasar Tanah Abang, yang di situ banyak eh, prostitusi kelas rendahan. Itu eh, anak-anak ini adalah anak-anak nggak jelas dari seorang ibu yang setiap malam memasukkan laki-laki baru ke rumahnya. Si Ya. anak itu kita didik untuk ngaji, untuk berakhlak, untuk berakidah. Mhm. Itu kan jadi satu PR buat kami yang ngajar, gimana ngejelasin wong
dia bapaknya nggak jelas, udah gitu ibunya bawa laki-laki yang nggak jelas juga tiap malam gitu. Dan dengan cara seperti itu mereka hidup gitu. Itu jadi saya kebayang, wow, begitu luar biasa relawan-relawan yang mau melatih kesabaran antara apa yang eksternalnya di kelas Ya, kami itu kita ajarkan kebaikan, sementara dia tidak pernah apa namanya tidak pernah melihat itu dari ya, kebiasaan yang di rumahnya jauh lebih mendominasi waktunya kan gitu. ya, 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 Luar biasa. Jadi saya apa namanya eh, itu PR-PR yang begitu tuh gimana saya mau ini ya memetakannya ya. Artinya gini, ternyata kalau kita bicara tentang idealisme di keluarga yang ideal saja masih punya persoalan seperti itulah, apalagi di keluarga-keluarga yang nggak ideal seperti itu. iya, Maka pantas saja jika anak-anaknya kemudian besar menjadi diajarin baik sama Pak Ustadz, tapi diajarin nggak baik sama ibunya, itu iya, langsung. Dan itu menjadi benturan-benturan yang kan, kata Pak Ustadz, Ustadz nggak ngasih makan lu. Itu kan jadi, waduh, jadi ke rumah keriset jadi nol atau bahkan minus gitu. Di kita ya, mesti tambahkan nilai-nilai positif itu terlepas dari kasihan kita sama anak-anak itu, kira-kira kalau dapat posisi kayak begitu, kami sebagai relawan tuh mesti gimana tuh? ya. Jadi memang akhirnya nah ini Sat, pendidikan yang terbaik itu kan menumbuhkan kesadaran. Hmm, Nih, pendidikan yang terbaik itu menumbuhkan kesadaran. Ini yang seringkali lupa bahwa yang dimunculkan hanya menumbuhkan kebiasaan. Berbeda ya. oke. Nah ini kata kuncinya antara kesadaran dan kebiasaan. Kesadaran itu membuat ini, kebiasaan itu kan munculnya dari hanya memotivasi, Sat. Ayo sholat, ayo ini. Nah, di level-level tertentu memang iya betul anak-anak di usia sangat dini gitu ya, sangat dini bicaranya tentang hanya membangun kebiasaan, hanya membangun kebiasaan. Tapi dia tidak, kebiasaan itu ya hanya sekedar biasa saja kayak tadi, dan yang makanya kata Pak Ustadz itu seringkali hanya fokusnya pada membangun kebiasaannya saja. Hmm, Di iya, TPA, di sekolah, bahkan ya, di sekolah ya, itu ya, membangun kebiasaan, tetapi bahwa bagaimana hari ini bicaranya akhirnya mendidik itu menghadirkan kesadaran. ya. Itu nanti Ini menumbuhkan kesadaran itu bukan bukan nanti akan ada ketemu titik-titik di mana dia berbunturan dengan kepentingan yang ada. Artinya kami yang menjaga moralnya, ibu yang dominan ngerusak. Itu jadi ya, nah akhirnya kan si anak sadar ya gini kan, bagaimana seorang Nabi Ibrahim itu kan sadar bapaknya kayak begitu kan gitu kan. oke. Ya, Ya ya, kan? ya. Nah, tapi kesadaran itu kan terpantik dari dirinya. Nah, Hmm, 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 tetapi yang hmm. menjadi kita lihat beliau tidak nggak, dia tidak nyalahin bapaknya. Nah, Ya, ini kan nah, di sini akhirnya ada kearifan itu kan di sini sebenarnya. Ada ya, kearifan ya. bagaimana dia tidak menyalahkan. Ya, nah seringkali kejadian hari ini itu nyalahin. Kamu sih begitu, nah, makanya kamu sih begini. Hmm, Kenapa saya begini? Karena orang tua saya begini, makanya saya begini. Ya enggak juga gitu loh. Hari ini kalau kita ngomong kalau ngomong salah-salahan gitu kan, apalagi udah ngomong, saya itu kan nggak pernah minta dilahirin, ya. ya kan? Sering nggak saya dapat dapat case gitu kan, saya tuh nggak pernah minta dilahirin, saya nggak pernah minta dibeginiin. Nah, bahwa hari ini bahwa apa salah-salahnya orang tua kamu ya kesalahan dia di sini, tapi kamu kalau kamu bertahan dengan itu kamu yang nggak jadi apa-apa gitu, kamu nggak juga nggak akan kemana-mana. Nah ini yang perlu dibangun gitu loh, dan akhirnya memang pendidikan itu kalau hari ini versinya menteri yang baru hari ini, pendidikan itu harus terindividualisasi. Seringkali kita mohon maaf, anak-anak yang seperti itu kan pola pendidikannya berbeda dengan anak-anak yang mohon maaf ya di kompleks. Ya. Di kompleks itu beda banget. Kalau
Kalau kita ngajar di sekolah terminal, yang di master itu misalkan contohnya di Depok, Ya, dia nggak perlu ngomong bicara tentang daki-daki, tentang moral dan tentang apapun. Yang hmm, mereka butuhkan adalah bagaimana praktis hidup dan bagaimana mereka menyadari kehidupan itu. ya, ya, Berbeda dengan mungkin anak-anak komplek yang saya bilang, anak-anak komplek yang mungkin eh, bukan berbedanya gini, cara mereka berbeda, bahasanya pun berbeda. ya, Makanya kalau kita harus berdakwah dengan bahasa kaum, dengan pendekatan-pendekatan itu tuh harus sangat clear di situ. Nah, makanya kembali di siap belum kita, ya kalau saya bagi ke teman-teman relawan yang hidup, yang misalkan di sekolah-sekolah seperti itu, atau misalkan ada kemarin yang dia bikin di mana tuh, Jakarta Barat itu yang Wadet itu apa sih namanya, dekat jembatan 5 apa sih sebelah Mesin. sana itu, eh, Tambora ya, Tambora apa? ya, Di sana mereka bilang, "Ustaz, ya Allah capek." Ya tapi kan itu pilihan yang kamu ini, ya, kondisinya di sana begini, di sana itu gimana. Kadang-kadang mohon maaf, ayah ibunya itu melakukan di depan anaknya. Ya, ya saya bilang ya memang hari ini kamu kita berhadapan dengan realitas. Di sana satu rumah ukuran 3x3, kalau ya, memang ada tanah ya, 10x10, itu bisa ada 5 atau 10 keluarga. Saya bilang. benar. Akan sangat berbeda di kondisinya. Kita jangan sangat gampang kalau mereka kita omongin, Bu, kalau begini tolong begini, misalkan begitu. Nggak sesederhana itu saya bilang. Ya, Karena realitas yang ada, makanya pendidikan yang terbaik itu kompleks. yang dekat dengan realitas kehidupan. Oke. Sebelum nambah pusingnya, Zat, kita Ya, berbagi sama berbagi kepusingan. kita balikin dulu ke Ustadz Masya Iya, Halid. Allah. iya, iya. Tafadhol, Ustadz. Iya. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Dan tantangan besar ya bagi kita karena tadi Ustaz Duli baru sudah menyebut tentang apakah setiap program ini udah punya silabusnya nih ya, Masya Allah ya. Berarti sebelum silabus kan ada kurikulum. Nah, kurikulum ini diterjemahkan dalam lebih detail lagi ke silabus gitu ya. Dan jangan-jangan jangankan di silabus mungkin kurikulum jadi nggak tahu nih Ustaz, apa yang harus di materi apa yang harus diajarkan ke anak-anak kita nih, Masya Allah ya. Penting sekali Ya, kita untuk berdiskusi dengan para guru kita. Eh, Tidak ada kata terlambat saja, walaupun misalkan anak kita sudah besar, kita untuk belajar tentang parenting ini karena bisa jadi kita akan punya cucu gitu kan ya, dan ya, anak-anak kita yang mungkin sekarang sedang tumbuh sudah tumbuh besar juga tetap bisa eh, diajak diskusi menjadi teman untuk bisa memahami bagaimana realitas dan menyiapkan generasi yang lebih baik lagi di generasi ya. anak-anak cucu kita gitu ya. Silakan jamaah yang ingin sharing bertanya ini Mau ikutan boleh? Mangga, silakan. Iya, mangga. Bunda Mangga, Aisyah mangga. silakan. biasa curhat nih Abah, Uncle. Siap. Ya biasalah mengenai si bontot Si nih. kecil. Oke. Uh, nggak kecil sih, udah besar, cuman bontot. Jadi gini, kemarin itu kan libur, pulang dari pondok itu liburnya dia habis sholat baru pulang. Ya. Terus libur 2 minggu. Kemarin itu begitu mau balik, harusnya balik itu hari Minggu kemarin. Terus dia bilang, "Mah, aku udah janjian sama temen nih, temen nanti ke rumah balik bareng ya." Oke, tapi hari Selasa. Loh, kok hari Selasa? Nggak apa-apa, karena udah nggak ada belajar di pondok. Benar, benar Mah, benar. Oke, kok dilalahnya Minggu malam jam 11, wali kelasnya ngechat, "Assalamualaikum Bu, kok Ananda belum kelihatan balik ya? Ada apa?" Waduh, gitu kan. Akhirnya itu pagi-pagi, habis subuh itu, langsung, "Ayo kita balik sekarang." Sekarang balik, hari ini, pagi ini, habis sholat subuh. Besok mah nggak ada cerita. Terus bilang lagi, mungkin dia chat temennya mungkin yang janjian. Ya udah balik hari ini, tapi sore aja mah habis asar. Nggak ada cerita pagi ini. Sore mah itu yang sempat debatnya panjang, cuman sore mah gitu aja. Mamanya tetap pagi ini. Nggak balik pagi ini, nggak usah balik ke pondok. Berhenti sekolah. Nggak usah lanjut sekolah. Boleh pergi dari sini. Akhirnya keluar deh tuh kata-kata itu. Karena udah nggak bisa, karena dia kekeh dengan pendiriannya sore gitu kan.
Terus akhirnya dia mandi, terus dia buka pintu pagar, dia hidupin mobil, jalan. Tapi begitu udah diantar ke pondok, sepanjang jalan itu dia tidur. Kita nggak dikasih kesempatan untuk bicara apapun pokoknya. Cuman karena mamanya udah sempat gondok gitu ya, aduh kayaknya gitu ya. Kalau katanya kamu anak kecil mak, beh, gitu. Ya udah sepanjang jalan itu diem aja. Dia tidur, entah benar tidur atau enggak gitu. Mama juga fokus nyetir sampai di sana. Saya chat ustadznya, Rehan udah sampai di pondok, minta tolong jemput di gerbang. Karena dari gerbang ke dalam itu lumayan agak jauh jalannya. Karena gurunya mungkin pada ngajar, saya chat satpamnya. Akhirnya dijemput sama satpam. Begitu pulang saya chat, buka handphonenya gitu. Dan di dalam handphone itu, dia chat dengan temennya yang sudah janjian. Gue balik pagi ini bro, katanya gitu kan. Oh, gak jelas. Cuman karena ulangan disuruh balik. Aduh itu kayaknya langsung hati itu. Aduh, ini maksudnya dibilang nggak jelas ini mamanya atau bagaimana gitu ya. Nggak lama siangnya itu kakaknya sempat bilang lagi, mah ternyata Rehan ada yang bilang suka nggak sholat. Kalau pergi keluar itu suka nggak sholat. Nongkrong di luar, ngerokok. Itu lebih kaget lagi. Mamanya udah kayak disambar petir siang bolong itu. Yang langsung lemes gitu dengkul. Jadi sempat sama Allah tuh kayak protes gitu ya. Ya Allah, salah saya dalam mendidik apa gitu kan. Dari TK saya masukin sekolah Islam. SD saya masukin sekolah Islam. SMP saya masukin pondok. Tujuannya cuma satu. Taat sama Allah. Nggak ada yang lain. Buat saya taat sama Allah pasti akan taat sama orang tua gitu kan. Itu dari saya tahu hari Senin sampai saat ini nih rasa hati itu kayaknya sesak gitu. Nah, apa gitu yang harus saya lakuin? Saya cuma bilang ya Allah, tugas saya mendidik, menasihati, mengajak, sisanya saya serahkan kepada Engkau. Seperti apa? Udah berkali-kali berkata begitu, tapi kok kayaknya hati itu masih susah terima gitu ya. Engkau apa? Salah gue mendidik anaknya di mana gitu. Ya. Udah berusaha nih. Mungkin kalau kata orang sekarang parenting, mungkin parenting buat buat saya parenting parenting sampai sekarang itu nggak berlaku karena setiap hari buat saya di rumah itu parenting. Ya. Mungkin kalau kata orang mah ini ya jadul gitulah gitu ya, didikan jadul gitu. Nah, saya ini harus apa gitu, Abah, Uncle? Ya. Terutama mungkin Ya. kalau sekarang ini cara memperbaiki hati saya justru nih, kayak gimana gitu. Ya. Kayaknya terlukanya tuh, aduh kayaknya susah nih gitu. Sampai saat ini bahkan saya sebut, ya Allah saya sudah berusaha, sisanya saya serahkan kepada Engkau. Tapi nggak juga nih hati jadi terima gitu, legowo gitu. Ya. 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 Baik. Ya. Mengapa? Ya, satu hal yang memang dalam pendidikan gitu saya bilang bahkan hari ini kita sendiri kadang-kadang tadi ya ujiannya bang saya bilang ujian itu kan macam-macam ya. Ujian bahwa misalkan tadi ada kalimat contoh data ujiannya adalah mendengar bahwa anak kita mungkin nggak sholat padahal sudah dikasih bekalan sholat itu sudah anak kita tadi kemarin juga saya ada mungkin bilang saya sempat ada satu case bahwa ibunya merasa sedih sekali karena dibentak sama anaknya. Saat itu kan di Al-Quran begini, terus anaknya setelah itu anaknya dikirimi itu ayat. Jadi setelah dibentak itu anaknya dikirimi ayat. Nah, kamu tuh nggak boleh bentak ibu kamu karena nih ayatnya begini 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 saya bilang. Yes, iya betul sih nggak salah gitu, nggak salah kan memang betul ya. Ayatnya betul, ininya betul, tapi waktunya nggak tepat saya bilang gitu. Waktunya nggak tepat. Ini yang saya sering bilang bahwa hari ini kita ya ini bentuk ujian ya, bentuk ujiannya dan akhirnya ujian ketawakalan itu kan dimulai dari awal. Walaupun anak kita di sekolah Islam, gitu kan.
Walaupun di sekolah Islam, saya bilang gitu. Gontor itu juga ada muridnya namanya Nikita Mirzani loh, saya bilang gitu loh. Nikmir itu juga dulu sempat, walaupun nggak selesai di Gontor ya, tetapi sempat di situ gitu, maksud saya gitu. Bahwa dimanapun kita ini tetap ada ujian, dan ujian itu akhirnya tadi saya bilang tidak cukup hanya dengan membangun kebiasaan, tapi harus membangun kesadaran. Nah, di satu sisi, di sisi kedua adalah memang bagaimana kita ujian tawakal itu kan di situ. Ujian tawakal itu adalah, saya sudah sekolah termahal, bahkan sekolah Islam paling mahal sudah saya jabanin. Harusnya paten nih. Masalahnya anak kita itu orang, bukan barang. Barang yang dibikin, barang yang dibikin jadi selesai udah. Kalian enggak. Tapi ternyata, nah ini ujiannya gitu. Dan ujian ketawakalan itu, ya hari ini kita rasakan. Apakah kalau saya gini, benar nggak anak kita nggak sholat? Jangan, mungkin dia sudah sholat, cuma yang ini aja nggak lihat gitu. Makanya selain dan tawakal itu salah satunya adalah bagaimana kita ada yang namanya husnudzon. Nah kalau saya bilang husnudzon aja pada husnudzonnya dibangun, ditinggiin deh, bahkan ditebel-tebelin dah husnudzon. Husnudzon kepada anak kita, pada keluarga kita itu ditebelin, dikuatin. Jadi akhirnya apapun yang terjadi ya kita percaya dan akhirnya tetap mendoakan. Walaupun tadi sedih-sedihnya ada mah tetap aja lah. Gitu. Dari sudut pandang itu ya Ustaz, monggo Ustaz. Baik, baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Kita ini cuma punya ini, cuma punya ikhtiar. Hasil itu punya Allah. Jadi kalau toh kemudian ikhtiar kita tidak sejajar dengan hasil, nggak ada yang salah dengan kita. Karena ini Nabi Lut. Gitu ya. Nabi Lut itu ngedidik nggak sama anaknya, sama istrinya? Didik. Didik. Hasilnya apa? Istrinya kayak apa? Nabi Nuh ngedidik anaknya nggak? Iya, ngedidik. Hasilnya kayak apa? Betul. Jadi kadang-kadang amanah yang kemudian Allah berikan kepada kita bukan karena kita nggak becus ngurus anak. Bukan nggak berhasil kita membenturkan anak dengan kondisi yang kita inginkan. Ini pribadi ya saya. Anak saya yang seperti dibilang dibanggakan sama Ustadz Ruli, gontor itu Masya Allah kurang apa? Anak saya itu lulusan gontor. Bukan lulusan, jebolan. Boleh. Bola. Dia saya masukkan gontor, saya ajak survei ke sana, jauh-jauh kita hampir 4 sama istri saya datengin ke sana. Survei Bapak nggak memaksa, kalau kalian suka silakan, kalau enggak ngomong. Survei lihat apa segala macam di sini gimana, ini itu apa segala macam. Saya disambut dengan sangat luar biasa. Saya pakai bahasa Indonesia dijawab bahasa Arab. Saya jawab bahasa Arab dijawab bahasa Inggris. Saya jawab bahasa Inggris dijawab bahasa Indonesia. Ini gimana sih pamer skillnya sampai kayak gitu? Oh berarti anak saya akan begitu gitu kira-kira ya? Iya. Oke. Apa yang terjadi? Saya ada yang jatuh sayang. Saya akhirnya ngebentuk mereka sebelum masuk ujian ke mana ke Gontor itu. Saya siapin bahasa Arabnya, saya siapin hisabnya, saya siapin bacaan Al-Qurannya. Sampai saya nggak mau ngajarin sendiri, saya datangkan ustadz dari luar untuk kemudian dia lebih lebih benar. Soalnya guru-guru, seingat saya, guru-guru zaman dulu itu nggak pernah ngajarin sendiri, kecuali diberikan kepada guru-guru yang lain. Itu. Nah, terus yang terjadi udah berapa bulan gitu, kalau nggak salah sekitar 3 bulan, mulai bermasalah. Dan apa yang terjadi luar biasa, dia masuk gontor satu itu pilihan. Begitu masuk di sana, dia ternyata punya prestasi bagus banget. Bagus banget. Bacaan Al-Quran ini paling bagus. Sehingga di pendidikan, beliau jadi teladan.
Semua didorong ke dia. Kalau mau belajar bacaan Quran, ini makasih saya. Nanti latihannya sama Ara. Anak saya Ara yang pertama. Nanti latihan sama Ara. Nah, teman-teman sekelasnya yang di pengasuhan karena mereka peer sistemnya, jadi kakak kelas senior itu jadi dari musyrifah di sana. Sistemnya begitu. Jadi nggak ada yang para tetua-tetua yang jauh lebih bijak itu nggak ada. Di situ terjadi unsur seperti balas dendam. Gue dulu juga digituin, jadi gue mesti gituin adik kelas gue. Apa yang terjadi? Anak saya dibully. Dibully, guling hilang, selimut hilang. Loh, kok bisa? Ternyata dilempar lewat jendela yang dia harus berdiri, kemudian baru dilempar ke jendela itu. Dan ketika ngelongok ke jendela luar itu, betul selimut sama apa namanya gulingnya ada di tempat sampah di belakang. Itu barang sama bekas makan apa segala macam dan seterusnya. Dan nggak bisa dipakai. Itu betul sampai akhirnya terakhir itu telepon 2 jam dan dia sakit-sakitan karena psikosomatik kan, stres, dibully. Yang terjadi itu terakhir 2 jam dia telepon ibunya sampai pada kesimpulan karena dia berteman sama anak-anak di pengasuhan itu, anak-anak yang dibuang dalam tanda kutip, kamu nakal-nakal tak pesantrenin. Nah, itu kumpul sama yang anak-anak begitu tuh. Maka ambil kesimpulan sendiri. Nah, Pak, aku di sini dibuang ya. Waduh, bapakmu ini kepengen jadiin kamu ustazah, nak, ahli agama. Nak. Nggak ada yang salah dengan apa yang bapak berikan ke kalian. Hartanya halal semua. Tapi ternyata apa yang terjadi, waduh, nggak kena ini. Ini udah memuncak buat saya. Karena dia sampai sakit, sampai usus buntu segala macam, sampai sampai sakitnya udah psikosomatik. Yang begitu ada orang langsung sesek gitu. Begitu nggak ada ditutupin pintu gitu, dilihat dari celah itu sehat. Dokternya sampai ngasih lihat, tuh lihat sehat ya, nggak sakit anak ibu. Ini psikosomatik, ini karena stres, karena dibully. Sampai eh, ya mungkin dokter pondok itu ya lebih tahu lah kebiasaan anak-anak itu kayak apa gitu ya. Akhirnya nggak payah cincong, saya bilang pulang. Saya tarik karena dia dalam keadaan stressful gitu. Itu yang tadinya ceria, suka nyanyi-nyanyi, hilang. Yang tadinya suka bikin puisi, hilang. Yang tadinya suka gambar, hilang. Semua yang dia punya hilang. Itu jadi manusia baru yang eh, mengecil, merasa terpencil, merasa dikucilkan dan pokoknya minder waardigheid komplek lah kalau bahasa Belandanya gitu. Akhirnya saya di sini masukin ke Tasfia yang di Cikunir gitu Jalan Ratna. Di situ saya temenin tiap pekan saya selalu datang. Setiap pekan saya selalu datang. Saya temenin di rehab. Itu Masya Allah ngumpulin energinya sekitar 2 tahun. Baru kemudian dia punya apa namanya eh, daya juang yang muncul lagi dan balik lagi seperti dia aslinya. Itu capek, lelah. Belum lagi nanti kasus yang lain kalau kemudian apa namanya eh, ketika ketemu sama anak yang udah diajarin bener tapi nggak bener, waduh itu PR banget. Jadi ketika anak saya melakukan kesalahan yang sifatnya nggak mau sholat, yang itu saya karena memang saya nggak pernah marah sama anak, saya cuma ngajak ngobrol. Ya itu tadi membangun kesadaran. Saya baru ngeh bahwa cara saya ke anak itu membangun kesadaran. Nggak tahu istilahnya, tapi yang saya lakukan itu ternyata. Jadi pagi ini saya malah belajar dari apa Ruli ini. Jadi tentang membangun kesadaran itu. Nah, membangun kesadaran itu saya tanya sama mereka, kamu tahu nggak tujuan Bapak nyekolahin kamu di sana?
Nah, mulai mikir tuh mereka apa segala macam dan seterusnya gitu. Jadi tetaplah berproses. Gini, saya bukan mau bicara yang terburuk, tapi gini, kalau saya baru bisa berubah setelah ibu saya meninggal, mungkin bisa jadi karena doanya ibu luar biasa. Mungkin saya sebagai anak yang kalau dilihat dari kelakuan, dulu jadi penjahat kelamin, dulu jadi apalah segala macam dan seterusnya gitu, playboy cap kampak lah, apa segala macam dan seterusnya. Ya itu bagian dari masa lalu yang begitu ibu meninggal tahun 93 itu, saya menyadari kesalahan saya itu baru 7 tahun setelahnya. Uni doain aja, mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan anti sama keluarga di surganya Allah. Nah, itu dia udah apa kita orang tua itu harus meninggal dulu gitu. Oh enggak harus. Enggak, artinya itu kan contoh saya. Artinya kalau kemudian Allah SWT berkehendak dan kemudian eh, bisa menyegerakan justru Uni masih sempat ngelihat anaknya berubah, kenapa enggak? Mungkin nanti tunggu pulang atau tunggu ada kesempatan lagi, nggak usah dilabrak. Kamu nggak sholat ya, kamu ngerokok ya, kamu ini. Bukan itu. Nah, itu dia Tapi lagi yang dipikirkan gitu iya, deh. tapi Caranya diajak seperti apa? ngobrol, diajak ngobrol, diajak ngobrol. Kira-kira kalau kita ninggalin sholat tuh kayak apa ya? Gitu. Diajak mikir dia, Iya, diajak cara mikir. membangun kesadarannya gitu ya. Gimana Iya, gitu. iya, iya. Uni nanti buka surat 37 ayat 102. Keren itu. Tiga, tujuh, Buat satu. pengantar. Barakallah. Ya sarallahu insyaallah. Amin, amin, amin. Terima Tadian, kasih. mangga. Engkau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah sama Ustadz Roli, aku sih cuma mau sharing ya, Bude ya. Eh Siapa anakku yang pertama, maksudnya anakku yang pertama tuh memang luar biasa gitu ya. Dindi. Bukan Oh, kakak, si si kakak. kakak. Si kakak luar biasa baiknya gitu ya. Terus dalam mendidik itu kita di rumah tuh nggak pernah apa ya banyak omong gitu loh. Cuma kita memberi contoh aja gitu. Apalagi anak zaman sekarang kan nggak suka gitu loh sama ibu-ibu yang Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi udah kasih contoh aja gitu loh. Terus pernah ya tetangga ke rumah cerita, dia tuh orang Batak, aku manggilnya Opung. Dia bilang gini, ya Allah Budian, katanya gitu. Kenapa Opung? Aku tuh ngelihat Raka, ngelihat si kakak apa ke masjid gitu loh, sholat. Itu mirip banget sama almarhum. Aku tuh sampai nangis ingat almarhum, katanya gitu, almarhum papanya Raka gitu. Oh iya, Opung memang dia rajin. Pokoknya tiap begitu apa, begitu azan langsung dia nggak usah disuruh tuh. Karena papanya dulu selalu kayak gitu. Aku bilang gitu. Berusaha sholat 5 waktu tuh di masjid gitu. Terus pernah juga dia ngomong gini ke aku, Mah, Mama suka puasa Senin Kamis ya. Iya Kak, kenapa emang? Aku bangunin dong sahur, katanya gitu. Kalau Mama sahur nanti, iya tapi Kak, kalau Mama kalau puasa sunnah, sahurnya itu nggak makan besar, paling Mama minum, makan kue-kue aja gitu. Kakak nggak apa-apa kalau makan kayak gitu. Nanti kalau memang Mama sahur, ya Mama bangunin Kakak gitu. Nggak apa-apa Mah. Itu aja sih udah. Pokoknya dalam mendidik itu yang memberi contoh aja gitu. Nanti anak tuh akan mengikuti apa yang di apa dilakukan orang tuanya. Itu aja sih udah. Masya Allah, luar biasa. Barakallah. Allah maafirlah warhamhu wa'afi wa'afan wa akrim nuzulahu wa wasi' mudakhalahu. Iya, Bang Adin memang luar biasa. Saleh. Insya Allah ngumpul lagi di surga. Insya Allah. Amin, amin, amin.
Nambahin, Ustaz? Enggak, ya, Oke. ya tadi ya, hari ini kita ujian itu kan tidak hanya tentang keburukan, tentang kebaikan. Dan kembali kuncinya tawakal itu kan tetap harus di awal, di tengah, di Ya, akhir. ya, ya, ya. Manusia bisa berubah. Yang kalau kita selalu bilang bahwa yang jahat itu masih punya masa depan kok. Tapi yang baik itu juga masih ingat yang di masa depan nggak ada yang tahu. Ada Ya. satu hadis yang sangat mengerikan kan, saya mengerikan ya. Kamu akan dapatin nanti ada orang yang melakukan kelakuannya ahli neraka, tapi di ujungnya dia melakukan amalan ahli surga, dia masuk surga. Tapi di sisi lain, nanti juga ada orang yang mengamalkan amalan ahli surga, tapi di ujungnya dia mengamalkan ahli neraka, dia masuk neraka. Ya. Dan semua itu adalah kita. Dan kita tidak tahu ujungnya. Ya. Makanya bagaimana hari ini anak-anak kita juga masih punya masa depan. Dia punya masa lalu kita, dan dia punya masa depan. Makanya apa yang sekarang itu, apa yang kita bisa perbuat untuk masa depan, udah, yang masa lalu udah selesai. Bahwa kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin udah selesai, dan kita hari ini yang baik kita syukuri, yang kurang baik ayo kita perbaiki. Itu saja. Mbak Din, monggo Mbak Din. Assalamualaikum Coach Ruli. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ilmunya. Kalau anak udah di pondok jadi berasa gitu dengerin beginian. Jadi ingat kemarin sempat dikasih ijazah sama Abi Muslih gitu ya. Ikhtiar kita sebagai orang tua untuk pengasuhan terbaik untuk anak kita, untuk mendidik anak kita, untuk ilmu terbaik untuk anak kita, untuk kesalahan anak kita gitu. Itu nggak single fighter, nggak hanya satu hal aja yang harus dilakukan gitu. Tapi pondasinya ada 3 gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua gitu banyak introspeksi diri dulu juga gitu. Apakah yang kita berikan ke anak itu udah yang terbaik? Apakah bonding yang kita berikan itu sudah baik? Apakah saat penjengukan anak itu kita sudah melakukan? Kalau yang selalu Abah Ruli bilang gitu kan, maksudnya kayak ke Kakak Rifaya gitu, kalau ada kesempatan nengok ya nengok gitu. Dina pun sekarang juga gitu, dengan semua keterbatasan, kalau nggak Dina yang nengok ke pondok, kalau memang Dina pas kemo jadi kakak yang Dina jemput gitu, jadi ketemunya di rumah sakit gitu. Pokoknya tetap ada waktu untuk bertemu gitu, untuk saling bicara gitu, karena memang orang tua yang punya tugas utama gitu untuk pendidikan anak itu bukan di pondok, bukan di tempat lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari anaknya itu sendiri gitu, azamnya gimana gitu. Maksudnya kalau tadi kesadaran diri gitu dari si anaknya gitu yang kita bangun dari rumah gitu, insya Allah kalau memang dasar anaknya sudah memahami gitu tujuan utama kita menitipkan anak kita ke tempat pendidikan, terutama anak-anak yang mondok yang di pesantren itu ya insya Allah mereka akan bertumbuh dengan indah gitu. Dalam artian saya pribadi gitu ini baru semester 1 mau semester 2 gitu, berarti mau setahun kakak di pondok itu yang saya pelajari nightmare-nya ya di semester 1 kemarin gitu. Semester kedua ini saya sudah apa ya kalau boleh dibilang udah kayak memetik hasilnya gitu. Dengan doa-doa yang kakak berikan, dengan motivasi-motivasi yang kakak berikan, dengan cara kakak memperlakukan saya sebagai seorang ibu gitu, dengan cara kakak mendidik adiknya walaupun cuma sebentar pas liburan gitu, alhamdulillah gitu sudah satu persatu Allah perlihatkan gitu dengan azamnya kakak gitu, gimana cara dia apa ya istilahnya apa ya jadi mempraktekkan apa yang dia dapat di pondok untuk di kehidupan sehari-hari gitu. Dan jadi kadang jadi malu gitu Ude gitu, jadi sering dikasih tausiah sama anak sendiri gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya tempat pendidikan yang kita tempat untuk menitipkan anak gitu. Apakah tempat pendidikan yang kita titipkan itu emang udah memberikan contoh yang baik, mendidik yang baik gitu. Kan kayak yang tadi udah cerita aja, seperfect Gontor pun masih ada celah-celah seperti itu, ada bullying dan lain sebagainya. Itu juga dulu pernah dialamin kakak di semester 1, tapi ya alhamdulillah solve gitu, yang akhirnya kita bareng-bareng gitu, kita minta
minta ke BK, akhirnya diperkuat lagi tim psikolognya di sana gitu. Akhirnya sekarang ada pendampingan rutin kayak gitu-gitu ya, alhamdulillah gitu. Welcome dengan masukan dari kami gitu, dan alhamdulillah sekarang everything fine gitu. Jadi semua itu ya tak lepas dari tirakat kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pendidik gitu, yang saling bersatu gitu untuk kebaikan penerus 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 kita nanti gitu. Ya semoga Allah selalu menjaga anak-anak kita, selalu menjaga kita, keistimewaan kita gitu. Sudah di fase kumaha Allah wae gitu, maksudnya jadi udah semuanya sudah saya titipkan ke Allah gitu. Jadi insya Allah udah ikhtiar terbaik, doa terbaik, hasil akhir gimana insya Allah nggak mengkhianati gitu. Ya mungkin itu sih sedikit dari Dina. Jazakallah khairan. Ya. Barakallah. Mangga Ustaz. Ya, eh, membangun apa namanya perspektif positif harus, tapi bagaimanapun tadi ya, saya bab terakhir hasil itu tadi gimana Allah dan ujiannya biarkan nanti ya tadi semuanya akan mendapatkan ujiannya masing-masing, dan kita berharap makanya kalau di dalam ini ujiannya kan jangan minta dikuatkan, kalau Fadili kan mengatakan gitu, jangan minta dikuatkan tapi minta dilembutkan hatinya agar kita bisa memahami apa yang menjadi maksudnya Allah. Karena kadang-kali kita kan minta dikuatkan kan enggak. Kalau saya ya mungkin ini bab ini ya, bab apa diksi-diksi ya. Tapi bagaimana kembali lagi bahwa do the best saja, lakukan yang terbaik, nanti Allah sempurnakan. Dan kalaupun nanti anak-anak kita mendapatkan ujian-ujiannya, kita bermohon pada Allah, Allah jaga dari kejahatan makhluknya. Itu saja kalau saya sih. Di tingkat itu aja. Baik, Masya Allah. Saya kenyang nih pagi ini belajar dari apa yang jenengan sampaikan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa ngambil seluruh bagian dari apa yang Allah SWT hendak tarikin kepada kita. Tentu takdir saya beda, takdir Udi Yanti beda, takdirnya Tedian beda, takdirnya Mbak Dina beda, dan kita semua pasti punya takdir yang berbeda. Setiap orang punya ujiannya lain-lain gitu ya. Nggak semua kayak keluarnya Baruli gitu yang suami soleh, istri soleha, anaknya masya Allah Sawang gitu. Nggak kayak saya Sawang yang Sinawang. nggak kayak saya yang bapaknya berantakan, ibunya soleh tapi anak-anaknya berdinamika seperti itu. Buat saya ya kita nikmati aja, karena setiap proses itu ya pembelajaran pendewasaan kita. Karena saya yakin betul bahwa setiap apa yang Allah takdirkan itu bukan tanpa maksud. Allah kepengen kita balik dengan seluruh respon yang kita punya. Kalau balik kepada surat 67 ayat 2 itu ganjeng apapun yang Allah SWT persembahkan kepada kita, PR kita cuma satu, ahsanu amala. Meskipun Allah sudah membuat, saya senang dengan penafsiran a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dengan naik turun itu dimaksud dengan mati dan hidup. Karena sesuatu yang mati pasti turun, sesuatu yang hidup pasti naik. Gitu. Jadi naik turun itu diibaratkan dengan mati dan hidup. Kalau ada bunga mati pasti dia turun, kalau ada bunga hidup pasti dia naik. Dulu anak-anak saya kalau praktek di TK itu kacang hijau kasih kapas, kasih air, nanti tumbuh kecambah itu pasti naik gitu. Maka alladzi khalaqal maut wal hayat itu kehidupan dan kematian, naik turunnya intensitas kehidupan kita. Ada anak yang soleh, ada anak yang soleha, ada yang enggak, gitu. Ada yang suul adab, apapun yang kemudian mereka munculkan, yang harus muncul dari kita ya kalau nggak sabar dan syukur. Itu ibadah yang paling sederhana sih, kalau dari saya sebagai penutup. Closing, Mbak, silakan, Mbak. Cukup, Ustaz. Baik, Cukup, Masya Masya Allah ya. Allah. Ada pertanyaan dari Bu Tati, mungkin panjang penjelasannya saja tentang menghadapi orang yang toksik dengan NPD. Apa Eh, kita bahas sekarang, apa nanti mungkin nanti aja toksikan nanti insya Allah kita ini. baik, Ustaz. Nanti ya Bu Tati, insya Allah kita bahas juga tentang masalah, karena ini pembahasan tidak mungkin sebentar nih. NPD sama toksik ini yang juga jadi sebuah fenomena ya.
Saat ini mungkin anak-anak kita menghadapi orang-orang yang dilabeli dengan toksik, kemudian NVD gitu ya. Bagaimana cara menghadapi dan apa itu sebenarnya istilah-istilah itu? Apakah memang eh, terjadi di tengah-tengah kita dan itulah yang nanti insya Allah akan dibahas dalam pembahasan yang lebih rinci lagi. Dan alhamdulillah di pagi ini kita mendapat banyak inspirasi ya. Pembelajaran kalau tadi Abah eh, Ustaz Dodi ini eh, merasa banyak pembelajaran di pagi ini. Tentu semuanya merasakan itu pembelajaran dan dari pembelajaran tidak berarti tadi semuanya baik-baik aja ya Ustaz ya. Karena ternyata dari persoalan-persoalan itulah, dari ujian-ujian itulah kita banyak belajar gitu ya. Karena tidak ada orang yang tumbuh dari eh, tanpa kesulitan gitu. Justru kesulitan itu yang akan dewasakan kita semua. Ya, Alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan katsira. kadalik. Abah Haruli dan juga Uncle D ya yang sudah menemani kita selama sejam lebih, Masya Allah, tabarakallah. Mudah kita doakan para guru kita Allah sudah selalu sehatkan eh, para guru kita dan juga Allah selalu limpahkan keberkahan dan istiqomahan. Dan untuk kita juga jangan lupa untuk saling mendoakan dan manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta juga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu beramal dengan amal yang istiqomah, amal yang disebutkan oleh Nabi kita wa in qalla walaupun sedikit tapi termasuk min ahabil amal ilallah, itu amal yang paling dicintai Allah tabaraka wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallah wa bihamdik. asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta. astaghfiruka wa Astaghfirullah. atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa kadzalik. Barakallah. Kasiro de Abah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.